Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin khatamal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, hayya nabda dirasatunal yaum bidu'ai talabul ilmi irfa'u aydiyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan rizkikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinaba. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Itu semuanya, teman-teman, hakikatnya adalah untuk menguji kita semuanya. Apakah dengan nikmat Allah kita menjadi orang yang bersyukur atau menjadi orang yang kufur? Dan Allah mengatakan, apabila kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah akan terus tambahkan nikmat tersebut, baik di dunia ataupun nanti ketika kita di akhirat. Tapi ingat teman-teman, barang siapa yang mengkufuri nikmat Allah, Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita, tapi justru kita memaksiati Allah, kita melakukan keburukan, maka ketahui, kata Allah, sesungguhnya azab Allah, balasan dari Allah sangat pedih. Maka mari teman-teman, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat iman yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan cara apa? Memanfaatkan kesehatan kita untuk belajar, memanfaatkan waktu luang kita untuk melakukan kebaikan, dan memanfaatkan iman yang telah Allah berikan untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman semuanya yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, terlebih dahulu Ustadz ucapkan jazakumullah khairan. Ustadz ucapkan barakallahu fiq. Semoga Allah selalu memberkahi teman-teman. Bagi teman-teman yang belajarnya, duduknya rapi, menjaga adab terbaiknya dimulai dari awal sampai selesainya, dia sudah bisa istiqomah, dia sudah bisa bersabar di dalam majelis ilmu. Ustadz apresiasi. Semoga Allah terus memberkahi teman-teman. Dan juga tidak hanya itu, Ustadz berharap selain teman-teman duduk rapi, beradab ketika belajar teman-teman juga menggunakan pakaian, menggunakan baju yang rapi. Syukur-syukur bisa mengenakan peci, karena inilah bentuk penghormatan kita kepada ilmu, teman-teman. Ustadz tidak mengharapkan teman-teman menyimak materi dari Ustadz sambil berbaring hanya pakai kaos semata. Itu kurang menghormati, kurang menghargai terhadap ilmu. Ya, maka silahkan teman-teman, kalau ada yang mau ganti-ganti, pakai baju yang rapih, pakai pakaian yang bagus, dan duduknya rapih di majelis ilmu. Kenapa demikian?
Karena para ulama juga demikian. Imam Malik, Imam Syafi'i, ketika beliau mau belajar, maka didandani oleh ibunya. Pakai pakaian yang sangat rapi, bersih, dan juga pakai minyak wangi. Teman-teman di rumah pun sebisa mungkin demikian. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini adalah hari Jumat. Terlebih dahulu Ustadz mengingatkan bagi teman-teman yang belum membaca surah Al-Kahfi, silahkan bersama-sama dibaca terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang sudah baca, alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada materi tentang adab yaumiyah. Di pekan yang lalu kita sudah membahas tentang adab berteman. Ya, baru satu poin adabnya, yaitu bertemanlah dengan orang yang beriman atau bertemanlah dengan orang yang baik. Karena apabila kita berteman dengan orang yang baik, kita akan bisa melakukan kebaikan pula. Dan Ustadz larang kepada teman-teman semuanya, kalau teman-teman berteman di rumah, bermain dengan teman-teman kalian semuanya, tapi melakukan keburukan. Apa yang dimaksud melakukan keburukan? Dalam hal ini melalaikan belajar, melalaikan ibadah, itu berarti bukan teman yang terbaik, teman-teman. Itulah poin pertama. Sudah kita bahas, bertemanlah dengan orang yang beriman atau bertemanlah dengan orang yang baik agar kita terbawa baik pula. Adapun hari ini, adab yang kedua, adab berteman yang kedua, yaitu ketika teman-teman bergaul. Ketika kalian semuanya berteman dengan orang-orang di lingkungan rumah kalian, maka lakukanlah kebaikan. Inilah yang kedua yang harus teman-teman perhatikan. Teman-teman boleh berteman, boleh bergaul, boleh bermain dengan teman-teman kalian di dekat rumah kalian. Tapi dengan syarat yang kedua adabnya adalah ketika kalian bermain, ketika kalian berteman dengan teman-teman kalian semuanya, lakukanlah kebaikan. Kebaikan yang pertama apa? Tahu kapan waktunya kita harus bermain bersama dengan teman-teman kita. Dan Ustaz larang betul kalau ayah bunda teman-teman memberikan nasihat, memberitahu bahwa sekarang waktunya belajar, tapi oleh teman-teman digunakan untuk bermain, naudzubillah teman-teman. Itu artinya sudah tidak taat kepada umi dan abi teman-teman. Kalau teman-teman sudah tidak taat kepada umi dan abi teman-teman, itu sama dengan teman-teman tidak taat kepada Allah. Kalau kita sudah tidak taat kepada Allah, teman-teman, rugi sekali. Rugi sekali diri kita di dunia, kita akan celaka. Di akhirat apalagi kita akan sangat menderita. Ya, itulah teman-teman. Jadi yang pertama, sekali lagi yang dimaksud melakukan kebaikan ketika kita berteman adalah kebaikan yang pertama, tahu waktu ketika kita harus berteman, ketika kita harus bermain. Ya, jangan sampai semua waktu digunakan untuk bermain dengan teman-teman kita. Teman-teman harus tegas dalam hal ini. Kalau waktunya belajar ya digunakan untuk belajar, waktunya bermain baru boleh digunakan untuk bermain. Lalu yang dimaksud yang kebaikan yang kedua adalah selain tadi tahu waktu ketika berteman dengan teman-teman kalian, yang keduanya adalah ketika kalian berteman dengan teman-teman kalian semuanya, maka lakukanlah kebaikan. Apa saja kebaikannya? Berbicara yang baik, melakukan kebaikan, saling tolong menolong. Dan jangan sampai bermainnya teman-teman, bertemannya kalian semuanya melalaikan dari belajar, melalaikan dari waktu ibadah. Artinya apa? Berteman boleh, bermain boleh. Yang penting begitu tiba waktu ibadah, teman-teman beribadah dulu, teman-teman salat terlebih dahulu. Begitu dipanggil oleh orang tua teman-teman, segera memenuhi panggilan mereka.
Mengapa demikian teman-teman? Mengapa kita harus melakukan kebaikan ketika kita berteman, ketika kita bermain dengan teman-teman kita semuanya? Karena Allah melalui lisan nabinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada 7 golongan teman-teman. Ada 7 orang yang akan dinaungi di padang mahsyar ketika matahari 1 jengkal dari kepala kita, tapi akan ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah. Sehingga walaupun matahari sangat dekat dengan kepala kita, tapi orang tersebut tidak akan merasakan kepanasan. Siapakah itu? Salah satunya adalah teman-teman, seseorang yang saling mencintai karena Allah. Dia bertemu dan berpisah juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Ustadz berharap ketika teman-teman berteman karena Allah. Apa yang membuktikan bertemannya kalian karena Allah? Yaitu apabila kalian bertemu, yang dilakukan adalah kebaikan, tidak melakukan keburukan. Karena yang dimaksud berteman karena Allah adalah dia yang ketika berteman, ketika bermain melakukan kebaikan. Kalau sudah berteman, bermain melakukan keburukan, itu sih bukan karena Allah, tapi bertemannya karena syaitan. Karena syaitan selalu menyuruh kepada manusia untuk melakukan keburukan. Itulah yang kedua, teman-teman. Lalu yang ketiga, ada berteman. Yang ketiga adalah ketika teman-teman bertemu dengan teman yang satu, begitu juga bertemu dengan yang lain. Ketika saling bertemu, maka jangan dulu lakukan hal yang lain, kecuali ucapkan terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya kabar, tapi ucapkan dulu. Begitu bertemu, ucapkanlah salam. Kenapa? Karena Rasulullah pernah bersabda, Hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim kepada muslim yang lain ada 6. Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau bertemu, maka ucapkanlah salam. Yang paling istimewa teman-teman, yang dia mengucapkan salam terlebih dahulu. Maka Ustaz harap kalian berlomba-lomba untuk mengucapkan salam. Kenapa? Karena balasan dari Allah. Barang siapa yang mendahului temannya dengan ucapan salam, maka Allah akan bangunkan istana di dalam surga. Bayangkan betapa istimewa sekali balasan dari Allah bagi siapapun yang mau mendahului temannya dengan ucapan salam. Itulah yang ketiga, teman-teman. Ketika kalian bertemu dengan teman-teman kalian, ucapkanlah salam. Dan yang keempat, ketika kalian bertemu dengan teman-teman kalian, maka tunjukkanlah wajah yang bahagia, wajah yang ceria, wajah yang menyenangkan. Mengapa demikian, teman-teman? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, yang artinya kurang lebih adalah, janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun engkau bertemu dengan temanmu dengan wajah yang ceria. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah menyebutkan, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu pada saudaramu itu adalah termasuk sedekah, termasuk amalan sedekah, termasuk kebaikan. Maka terus teman-teman tebar kebaikan kepada teman kita dengan cara ketika kita bertemu. Yang keempatnya adalah kita tersenyum, menampakkan wajah yang ceria, menampakkan wajah yang bahagia. Begitu teman-teman yang bisa Ustaz sampaikan di kesempatan hari ini. Ustaz berharap dari materi ini teman-teman bisa mengamalkan. Terlebih yang ingin Ustaz tekankan adalah karena Ustaz mendapat laporan dari ayah bunda teman-teman bahwa ada di antara kalian yang masih harusnya belajar tapi milih bermain. Hati-hati teman-teman. Jangan sampai bermainnya kalian melalaikan kalian dari ibadah dan melalaikan kalian dari belajar. Wallahu a'lam bishawab wal 'afu minkum. Hayya naqtatim dirasatuna al-yawm bidu'ai kafaratul majlis. Irfa'u aydiyakum.
Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum Ustadz akhiri, Ustadz ucapkan selamat berakhir pekan. Manfaatkan waktu hari Sabtu dan Ahadnya untuk amal soleh, untuk melakukan kebaikan, dan untuk ibadah serta untuk belajar. Sampai jumpa di hari Senin dengan adab dan semangat yang lebih baik lagi ya teman-teman. Seluruhnya ista'iddu. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.